Sumpah, manga ini bagus banget. Walaupun ceritanya agak suram di awal, tapi gua jamin, manga ini bikin kalian puas setelah menonton keseluruhan ceritanya. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja bahas alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Aono Eiji, di mana saat ini ia sedang bersedih sebab pacarnya yang bernama Miyuki itu membatalkan kencannya. Dan rupanya si Miyuki ini adalah teman masa kecil si MC, yang dimana si Eiji baru saja berpacaran dengan Miyuki saat Natal tahun lalu. Si MC pun mengatakan kalau Miyuki itu cantik seperti idol, dan terkadang ia juga sering agak minder saat bersama Miyuki. Jadi mereka belum pernah berciuman sejak mereka berpacaran. Namun saat ini si Eiji sangat kecewa sebab Miyuki membatalkan janjinya, padahal ia sudah bersiap untuk kencan hari ini. Singkat waktu, saat si MC melihat bioskop yang seharusnya ia kunjungi, si Eiji jadi membayangkan dirinya bermesraan dengan Miyuki di dalam bioskop itu. Bukan itu saja, ketika si MC melewati hotel cinta, ia tak sengaja melihat banyak orang yang sedang berbuat mesum di jalan. Melihat hal itu, membuatnya kembali membayangkan dirinya melakukan wik-wik dengan Miyuki. Si Eiji pun jadi sedih membayangkannya, hingga di tengah kesedihan, ia malah tak sengaja melihat Miyuki yang sedang bersama pria lain. Si MC pun sedikit kaget melihatnya, lalu menanyakan apa yang dilakukan Miyuki di sini. Tanpa pikir panjang, si Eiji pun langsung menarik tangan pacarnya itu, tapi tanpa diduga, pria yang bernama Kondo ini langsung menggaplok si MC sampai ia terjatuh. Lalu si Kondo pun langsung membacoti si Eiji supaya jangan bersikap kasar dengan pacarnya itu, dan menuduh kalau si MC adalah seorang stalker. Kemudian si Kondo melanjutkan kalau si Eiji adalah orang yang membosankan dan menjijikan. Bukan hanya itu, Kondo pun mengaku kalau ia sudah melakukan indahoy dengan Miyuki. Si Eiji pun shock parah mendengar hal tersebut. Lalu si Kondo memberi pilihan pada Miyuki, pilih putus sama aku atau dengan si Eiji. Sontak, Miyuki pun memohon agar Kondo jangan memutuskannya. Kemudian si Kondo meminta Miyuki mengatakan sesuatu pada si MC. Miyuki pun mengatakan kalau Eiji adalah orang yang menyebalkan seperti stalker, kasar, juga menjijikan. Mendengar hal itu, sontak membuat si MC langsung kena mental. Lalu Miyuki mengatakan kalau ia tidak bisa pacaran lagi dengannya, juga jangan pernah mengajaknya berbicara lagi di sekolah. Si MC pun hanya bisa pasrah melihat pacarnya itu pergi bersama pria lain. Singkat waktu, saat pulang, si MC disambut oleh kakak dan ibunya. Mereka pun heran kenapa si Eiji terlihat depresi. Setelah kejadian itu, si MC hanya bisa mengurung diri di kamarnya. Sampai-sampai ibunya pun khawatir dengan anaknya itu. Bukan itu saja, si MC pun jadi sering bermimpi melihat Miyuki yang sedang melakukan indahoy dengan si Kondo. Itu membuatnya takut untuk tidur. Singkat cerita, si MC pun kembali ke sekolah. Namun, saat melihat Miyuki, ia jadi teringat saat mereka masih kecil dulu, di mana si Eiji ingin menjadi suaminya Miyuki. Miyuki pun menerimanya sambil tersenyum manis. Sesaat kemudian, Miyuki pun melihat Eiji di belakangnya. Namun, ada temannya Miyuki yang so iye mengatakan agar cowok kasar seperti Eiji jangan mendekati Miyuki lagi. Mendengarnya, si MC pun hanya bisa terdiam. Singkat waktu, si Eiji pun dikagetkan dengan banyak email yang masuk, yang isinya itu berupa cacian dan makian terhadapnya. Si MC pun bingung sebab ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Keesokan harinya, si Eiji pun dibuat semakin bingung dengan orang-orang yang terus menggibahinya di kelas. Si Eiji pun mengungkapkan kalau dirinya tidak salah apa-apa. Namun, sambil menggebrak meja, temannya si Miyuki yang sok keras pun mengatakan kalau Miyuki tidak akan bohong kalau Eiji itu orang yang jahat. Begitupun dengan senpai mereka yaitu si Kondo, mengatakan hal yang sama juga. Dan lagi-lagi, si MC pun hanya bisa terdiam.
Singkat cerita, saat jam istirahat, si MC makan sendirian di atap sekolah tanpa ada yang menemaninya. Tapi di saat itu pula ia mendapat pesan dari ketua klub yang memintanya agar jangan datang, sebab hari ini kegiatan klub semuanya libur. Tidak percaya begitu saja, si MC pun berusaha mengeceknya. Oh, rupanya si Eiji mendengar kalau dirinya sudah tidak diinginkan lagi oleh anggota klubnya. Bukan hanya itu, si MC pun menemukan naskahnya yang telah dibuang ke tong sampah. Si Eiji pun hanya bisa menangis sebab tidak ada orang yang berpihak lagi padanya. Si MC pun teringat, mungkin senseinya mau membelanya. Namun, harapan itu seketika hancur ketika melihat Bu Sensei juga memihak pada Miyuki. Saat pulang ke rumahnya, rasanya ia ingin mengadukan masalah itu pada ibu dan kakaknya. Namun, ia tidak ingin membuat mereka terlibat masalah yang ia hadapi saat ini. Lalu, cerita berpindah pada Miyuki yang terlihat sedang melamun di kamarnya. Sebenarnya, ia merasa kasihan saat Eiji dibully habis-habisan di kelas. Namun, ia tidak bisa menolongnya. Lalu, semua ini dimulai saat Miyuki curhat pada temannya soal hubungannya dengan Eiji yang tidak ada kemajuan. Mendengar hal itu, temannya pun mengajak Miyuki bertemu dengan senpainya itu, yaitu si Kondo. Miyuki pun mulai kepincut dengan kegantengan si Kondo, lalu mulai membandingkan Kondo dengan Eiji, di mana Kondo lebih berpengalaman soal masalah percintaan. Sesuai dengan namanya Kondo, yaitu si cowok Mokondo, ia pun mulai melancarkan gombalan mautnya dengan memuji Miyuki yang sangat cantik. Mendengar hal itu, jelas membuat Miyuki langsung kelepek-kelepek, lalu memberikan ciuman pertamanya pada si Kondo. Bukan hanya itu, Miyuki pun memberikan tubuhnya pada si Kondo. Si Kondo pun mengatakan kalau pacarnya Miyuki yaitu Seiji itu bodoh, sebab ia tidak mau menyentuh tubuh Miyuki yang sangat menarik. Karena belum puas, si Kondo pun langsung mengajak Miyuki untuk melakukannya lagi. Singkat waktu, setelah digeber sebanyak beberapa ronde, si Kondo mengajak Miyuki untuk main lagi nanti tanggal 30. Miyuki pun mengatakan kalau itu adalah hari ulang tahun Eiji. Namun, tanpa diduga, si Kondo malah ingin mengajak wanita lain. Sontak, itu membuat Miyuki kaget. Si Kondo pun mengungkapkan kalau ia tahu sebenarnya Miyuki masih menyukai Eiji. Jadi, Kondo meminta putus saja dengan Miyuki saat itu juga. Mamam Tasya. Terlihat Miyuki sangat menyesal. Padahal dulu ia berharap kalau ia bisa menikah dengan Eiji setelah dewasa nanti. Dan kini Miyuki pun hanya bisa menangis sebab ia telah membiarkan si Kondo membobol aset berharga miliknya. Kembali pada si Eiji, di mana pembulian yang ia hadapi jadi semakin ekstrim, bukan main. Kali ini mereka membawa-bawa toko milik keluarganya. Tidak kuat lagi, si Eiji pun berusaha kabur dari kelas. Tapi sialnya, ia malah bertemu dengan si Gobloy Kondo. Si MC pun mengatakan kenapa Kondo tega melakukan hal tersebut. Lalu si Kondo beralasan sebab ia merasa seru. Cewek yang ia rampas yaitu Miyuki sekarang sudah hancur kehilangan segalanya. Si Kondo pun mengatakan itu semua sebab Eiji berani mendekati cewek seperti Miyuki. Lalu ia menambahkan kalau ia sangat senang melihat hidup orang lain itu hancur. Mendengarnya membuat si MC langsung pingsan dan dilarikan ke ruang UKS. Saat bangun dari pingsannya, si MC hanya bisa pelanga-pelongo memikirkan nasibnya yang jadi korban NTR dan jadi korban bully di sekolahnya. Namun, saat itu pula ia mendapat pesan dari si ketua klub kalau ia sudah dikeluarkan dari klub tersebut. Sesaat kemudian, ia pun pergi ke atap sekolah. Si MC pun kembali memikirkan hal yang sudah terjadi pada dirinya. Sampai di mana ia merasa tidak kuat dan memilih untuk mendiskon umur saja. Namun, saat akan melakukan aksinya itu, ia malah bertemu dengan gadis berambut pirang. Kira-kira siapakah gadis itu? Dan apakah ia akan merubah hidup si MC? Kalem, sebab manga ini baru satu chapter. Jadi segitu dulu pembahasannya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.